Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imasturi, NIM 1057311069119, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar. Sebelum saya melakukan presentasi, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1, Ibu Nurul Fuada, SST, Adapun judul presentasi saya adalah konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh. Nah, kita masuk pada soal, yaitu berikut ini adalah neraca PT Induk dan PT Anak pada tanggal 2 Oktober 2009. Sesaat setelah PT Induk membeli 90% saham yang beredar pada PT Anak dengan harga Rp21.070.000. Adapun keterangannya yaitu pada PT Induk kasnya sebanyak Rp25.070.000, sedangkan pada PT Anak Rp3.800.000. Piutang Rp3.500.000, pada PT Anak Rp4.200.000. Persediaan pada PT Induk Rp4.500.000, sedangkan PT Anak Rp600.000. Kemudian aktiva tetap lainnya pada PT Induk Rp1.930.000, sedangkan pada PT Anak Rp3 juta. Adapun jumlah keseluruhan untuk PT Induk sebesar 35 juta, sedangkan untuk PT Anak 17 juta. Nah, pada hutang PT Induk 9 juta dan PT Anak 4.500.000. Pada modal saham 15 juta rupiah dan untuk PT Anak 10 juta. Adapun agio saham sebanyak 4 juta, sedangkan untuk PT Anak 2 juta. Laba yang ditahan PT Induk 7 juta dan PT Anak 500.000. Adapun jumlah keseluruhan untuk PT Induk 35 juta dan untuk PT Anak 17 juta. Nah, pada tanggal 21 Desember 2009, PT Anak mengumumkan pembagian dividen sebesar 3 juta, sedangkan realisasi pembayaran dividen baru terjadi pada tanggal 28 Desember 2009. Selama tahun buku, PT Induk memperoleh laba sebanyak 4.500.000 dan PT Anak 3.500.000. Diminta buatlah jurnal yang diperlukan. Yang kedua, buatlah kertas kerja konsolidasi dan neraca. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai adapun jurnal yang diperlukan, yaitu pembelian saham PT Anak. Investasi saham pada PT Anak Rp21.070.000. Pada kas sebanyak Rp21.070.000. Pengumuman dividen pada tanggal 21 Desember 2009, piutang dividen pada investasi pada PT Anak Rp2.700.000. Untuk pembayaran dividen pada tanggal 28 Desember 2009, kas pada piutang yaitu 0. Kemudian mencatat laba PT Anak. Selama tahun 2009, PT Anak mendapat laba 3.500.000. Adapun investasi pada PT Anak, investasi pada PT Anak pada pendapatan PT Anak sebanyak 3.150.000. Nah, kita masuk kertas kerja laporan keuangan konsolidasi PT Induk dan anak perusahaan. Nah, selanjutnya di sini kita akan
membuat kertas kerja laporan keuangan konsolidasi PT Induk dan anak perusahaan. Pada kas PT Induk sebanyak 8.500.000 dan untuk PT Anak 4.300.000. Adapun pada kolom konsolidasi sebanyak 2.800.000. Nah, pada piutang 3.500.000 untuk PT Induk, sedangkan untuk PT Anak sebanyak 4.200.000. Pada kolom konsolidasi sebanyak 7.700.000. Kemudian persediaan. Untuk PT Induk sebanyak 4.500.000 dan untuk PT Anak sebanyak 600.000. Pada kolom konsolidasi sebanyak 10.500.000. Untuk investasi saham pada PT Anak sebanyak 24.220.000 dan untuk PT Anak 0. Pada kolom eliminasi di sesi kredit sebanyak 21.570.000 untuk kolom konsolidasi sebanyak 2.700.000. Nah, pada aktiva tetap lainnya PT Induk 1.930.000, sedangkan untuk PT Anak sebanyak 300.000. Pada kolom konsolidasi sebanyak 4.930.000. Untuk goodwill pada kolom eliminasi pada sesi kredit 9.820.000. Pada kolom konsolidasi sebanyak 9.820.000. Adapun total aset pada PT Induk sebanyak 42.650.000 dan untuk PT Anak 17.500.000. Pada kolom konsolidasi sebanyak 48.450.000. Pada liabilitas terdapat hutang yaitu pada PT Induk 9 juta dan untuk PT Anak 4.500.000. Pada kolom konsolidasi 13.500.000. Adapun total keseluruhan liabilitas PT Induk 9 juta dan untuk PT Anak 4.500.000. Kemudian pada ekuitas ada modal saham. Modal saham PT Induk sebanyak 15 juta. PT Anak 0. Untuk pada kolom konsolidasi sebanyak 15 juta rupiah. Kemudian agio saham pada PT Induk sebanyak 4 juta dan untuk PT Anak tidak ada. Nah, pada kolom konsolidasi sebanyak 4 juta. Selanjutnya, laba yang ditahan. Untuk PT Induk sebanyak 14.650.000. Untuk PT Anak 0. Pada kolom konsolidasi 14.650.000. Total keseluruhan ekuitas adalah ekuitas PT Induk adalah 33.650.000. Nah, adapun modal saham untuk PT Induk tidak ada, sedangkan untuk PT Anak 10 juta. Nah, pada kolom eliminasi terdapat pada sesi debit 9 juta. Dan untuk agio saham untuk PT Induk tidak ada, sedangkan PT Anak
2 juta. Nah, pada kolom eliminasi sesi debit sebanyak 1.800.000. Nah, laba yang ditahan untuk PT induk tidak ada dan untuk PT anak 1 juta. Pada sesi eliminasi debit 900.000. Nah, adapun total ekuitas untuk PT induk adalah 33.650.000 dan untuk PT anak 13 juta. Dan pada kolom eliminasi pada sesi debit 21.520.000 dan untuk eliminasi sesi kredit 21.520.000. Nah, adapun total liabilitas dan ekuitas untuk PT induk 42.650.000 dan untuk PT anak 17.500.000. Adapun total keseluruhan konsolidasi yaitu 48.450.000. Selanjutnya, kita akan membahas laporan posisi keuangan konsolidasi PT induk dan anak perusahaan per 31 Desember 2009. Pada aktiva kas sebanyak 12.800.000, piutang 7.700.000 dan untuk persediaan 10.500.000, aktiva tetap lainnya 4.930.000, goodwill 9.820.000. Adapun total keseluruhan aktiva yaitu 45.750.000. Nah, pada pasiva ada utang yaitu 13.500.000. Adapun total liabilitas adalah 13.500.000. Nah, pada modal untuk hak induk, modal saham PT induk sebanyak 15 juta dan agio saham PT induk 4 juta, laba yang ditahan PT induk 14 juta, total keseluruhan 33.650.000. Untuk hak anak, modal saham PT anak 1 juta, agio saham PT anak 200.000, laba yang ditahan PT anak 100.000. Total keseluruhan 1.300.000. Adapun total pasiva yaitu 48.450.000. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.